Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Thayyibatul Kunzi, NIM U2018-3028. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiolinguistik. Jadi, sosiolinguistik yaitu berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu sosio dan yang kedua linguistik. Sosio atau sosiologi yaitu sama dengan sosial, artinya berhubungan dengan masyarakat. Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, lembaga-lembaga, dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi, tujuan dari sosiologi ini merupakan cara untuk mengetahui bagaimana pola terjadinya masyarakat, pola masyarakat itu terjadi, berlangsung, dan tetap ada. Kemudian pengertian dari linguistik adalah ilmu yang membahas atau membicarakan tentang kebahasaan, khususnya tentang unsur-unsur bahasa dan antara unsur-unsur itu sendiri. Jadi, jika dapat kita simpulkan dari pengertian antara sosiologi dan linguistik, pengertian dari sosiolinguistik adalah ilmu yang menyusun teori tentang hubungan antara masyarakat dengan bahasa, atau lebih jelasnya kajian bahasa yang dikaitkan dengan masyarakat tertentu. Sekian dari saya. Secara sederhana, definisi atau pengertian bahasa adalah alat untuk menyampaikan suatu hal yang terlintas di dalam hati. Akan tetapi, lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat komunikasi. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, pikiran, konsep, maupun perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa bisa dijadikan sebagai sebuah lambang dan bersifat arbitrer, berupa bunyi, produktif, beragam, dinamis, dan yang paling penting adalah manusiawi. Bahasa merupakan sebuah sistem yang berarti bahwa bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola tetap dan dapat dikaidahkan. Bahasa mempunyai sistem berupa lambang bunyi. Setiap lambang bahasa dapat melambangkan sesuatu yang disebut dengan makna atau konsep. Karena itulah dapat disimpulkan bahwa setiap bunyi atau perkataan memiliki suatu makna. Pengertian bahasa menurut ahli. 1. Plato. Menurut Plato, bahasa ialah pernyataan yang terdapat pada pikiran seseorang dengan menggunakan perantara ucapan dan juga nama benda atau sesuatu yang dapat mencerminkan ide seseorang di dalam arus udara dengan media mulut. 2. Surjono. Bahasa menurut Surjono Sukanto adalah sebuah sarana perhubungan rohani yang penting dalam kehidupan bersama. 3. Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure juga turut serta memberikan pengertian bahasa sebagai suatu ciri yang membuat pembeda. Hal tersebut karena dengan menggunakan bahasa, setiap kelompok yang terdapat di masyarakat dapat menjadi diri sendiri sebagai suatu kesatuan yang berbeda dibandingkan kelompok lain. Karakteristik bahasa. Bahasa mempunyai ciri-ciri yang perlu kita ketahui, antara lain yaitu 1. Arbiter. Bahasa bersifat arbiter, yaitu hubungan antara lambang dan yang dilambangkan tidak wajib, dapat berubah dan tidak dapat dijelaskan mengenai lambang tersebut menggambarkan suatu makna. 2. Dinamis.
Bahasa bersifat dinamis, yaitu bahasa tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan setiap saat bisa terjadi. Misalnya, munculnya kosakata baru dan kosakata yang lama tidak berfungsi lagi. 3. Produktif. Bahasa bersifat produktif yaitu bahasa dengan jumlah yang besar dengan unsur yang terbatas. 4. Bersifat beragam. Bahasa bersifat beragam yaitu walaupun bahasa mempunyai kaidah yang sama akan tetapi latar belakang sosial yang berbeda dan kebiasaan yang juga berbeda sehingga menciptakan bahasa yang berbeda-beda. 5. Manusiawi. Bahasa bersifat manusia yaitu bahasa sebagai alat komunikasi yang verbal hanya dimiliki oleh manusia. Makhluk hidup selain manusia tidak mempunyai bahasa. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dipahami oleh manusia itu sendiri. Fungsi bahasa dalam kehidupan sosial. Kegunaan yang paling mendasar dari bahasa adalah alat untuk menyampaikan pikiran, alat untuk berinteraksi, alat untuk menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan maupun konsep. Bagi ahli bahasa, konsep bahasa adalah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pikiran yang dianggap terlalu sempit. Bahasa memiliki fungsi-fungsi yang berguna antara lain yaitu fungsi personal, fungsi deduktif, fungsi fatik, fungsi referensial, fungsi metalinguistik, fungsi dan fungsi imajinatif. Asal mula bahasa. Asal mula bahasa telah menjadi topik pembahasan antara para ahli hingga sekarang. Banyak teori-teori yang mengungkapkan asal mula bahasa itu, akan tetapi tidak ada yang mutlak bisa dibuktikan. Sehingga banyak teori para ahli yang bertentangan mengenai asal mula bahasa. Secara teori, asal mula bahasa dibagi menjadi dua, yaitu teori tradisional dan teori modern. Asal mula bahasa berdasarkan teori tradisional adalah 1. Puh-puh teori. Puh-puh teori adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin dalam buku yang berjudul Descent of Man pada tahun 1871. Menurut teori tersebut adalah bahasa manusia berasal dari suatu bentuk yang primitif, bisa berupa ekspresi emosi manusia tersebut. 2. Yoheho teori. Yoheho teori adalah sebuah teori yang ditulis oleh seorang ahli yang tidak diketahui namanya. Asal mula bahasa lahir di dalam sebuah kegiatan sosial. Pada zaman dahulu, kelompok orang-orang primitif bisa bekerja sama secara sosial dengan menggunakan bahasa sendiri-sendiri sehingga bisa melahirkan bahasa. 3. Gestur teori. Gestur teori adalah sebuah teori yang dipakai oleh suku Indian di benua Amerika. Bahasa yang pertama kali digunakan adalah bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan anggota sukunya dan juga berkomunikasi antar suku. Dan berdasarkan pendekatan modern, seseorang dilahirkan sempurna hingga perlengkapan fisik untuk bicara. Menurut ahli dari Jepang yaitu Otto Jespersen, terdapat persamaan perkembangan antara bahasa manusia primitif dan juga bahasa bayi. Struktur bahasa. Bahasa mempunyai 4 struktur yang membentuk bahasa itu sendiri. Struktur tersebut antara lain yaitu fonologi. Fonologi adalah berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah bunyi dan ilmu. Fonologi dapat diartikan menjadi tata bunyi. Fonologi merupakan bagian dari struktur bahasa yang bisa menganalisa bunyi bahasa secara umum. 2. Morfologi. Morfologi adalah tata bahasa yang membahas mengenai pembentukan kata dalam sebuah bahasa. Morfologi dapat juga disebut dengan tata bentuk. 3. Sintaksis. Sintaksis yang berarti peraturan yang membuat suatu kalimat. Selain itu, sintaksis yang berguna untuk menunjuk langsung pada suatu peraturan atau prinsip yang dapat mencakup struktur kalimat bahasa lainnya. Simantik. Simantik mempunyai arti memberikan tanda. Simantik adalah ilmu yang mempelajari mengenai makna yang terdapat
dalam sebuah bahasa, representasi, kode, dan lainnya. Juga ada tata bahasa. Tata bahasa ini dibagi menjadi dua, yaitu tradisional dan struktural. Bahasa sebagai alat komunikasi adalah bahasa yang dihasilkan dari simbol bunyi, isyarat, dan lain sebagainya yang disampaikan oleh seseorang dan disampaikan ke seseorang atau ke sekelompok orang yang merupakan media untuk menyampaikan suatu pikiran manusia. Tentunya kita sebagai manusia telah belajar bahasa sejak dulu sekali, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan masyarakat, dengan keluarga maupun dengan teman-teman. Adapun kita harus mempelajari bahasa dengan dua hal, yaitu bahasa umum dan asing. Bahasa umum yaitu digunakan untuk teman-teman, keluarga, ataupun saudara-saudara kita, sedangkan bahasa asing kita gunakan untuk orang-orang yang belum kita ketahui. Dan selanjutnya di sini yaitu pembelajaran bahasa melibatkan 4 faktor, yaitu guru, yang kedua pengajaran bahasa, dan yang ketiga metode pengajaran bahasa, dan yang keempat materi pembelajaran. Di sini faktor yang paling terpenting yaitu adalah guru. Guru adalah sebagai fasilitator yang memberikan metode-metode pengajaran bahasa, dan materi-materi kebahasaan, sehingga kita dapat menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Jadi di sini sosiolinguistik adalah bagian sublinguistik yang berhubung kait dengan bahasa, fenomena, dan budaya. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.